Sahabat perempuan, masalah adalah sahabat terbaikmu. Kenapa? Karena dia mengajarkan kamu untuk lebih kuat dan lebih paham tentang kehidupan. Begitu ceritanya. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, sudah akan hadir bersama kita sahabat perempuan jauh-jauh datang dari Cirebon untuk menceritakan kisahnya. Mari kita sambut Ibu Ulifah. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan ketemu sama Mbak Vera dan Mbak Oki. Ini ustazah kita. Terima kasih sudah. Silakan Ibu. Bu Ulifah. Iya. Masih capek nggak dari Cirebon datang tadi malam? Nyampainya di sini subuh-subuh. Capek nggak apa-apa ya, Bu. Biar kita bisa cerita ya. Ya, baik. Ibu, kita mau cerita dulu. Ini apa yang bisa menyebabkan sampai ibu difitnah melakukan pesugihan? Itu seperti apa sih, Bu, maksudnya? Ya seperti dulunya sih biasa. Terus dituduh kesugihan sama dukun. Ngapain, Bu? Maksudnya pesugihan tuh sama dukun ngapain? Supaya apa? Tadinya masalahnya tuh adik saya meninggal sakit, sayanya tuh lagi jualan. Terus kata dukun, kakaknya yang sugih, pengen kesugihan gitu, dari adiknya tuh meninggal gara-gara dia gitu. Ibu yang dituduh gitu. Jadi adik ibu meninggal. Kemudian orang-orang menuduh ibu melakukan itu gitu. Iya. Gimana caranya, Bu? Ya dianya tuh menuduh dia pengen sugih, jadi adiknya disuruh buat tumbal kakaknya gitu. Pengen sugih gitu. Dituduhnya ibu pengen sugih, pengen kaya, jadi adiknya jadi tumbal gitu. Iya, kata dukunnya tuh, dituduhnya, difitnahnya kayak gitu. Jadi saudara-saudara orang tua membenci saya. Sampai dia tuh nggak mau dideketin, nggak mau diakurin. Sampai sekarang kalau ada orang sakit dia nuduhnya saya buat tumbal lagi. Kalau ada meninggal yang menuduhnya saya, disuruh katanya dibuat tumbal lagi. Jadi kata dukunnya tuh gitu. Padahal ibu tidak melakukan apa? Tidak, nggak tahu apa-apa. Sampai dia tuh menuduh suaminya ya, tak istrinya yang pengen sugih-sugihan, kata dukunnya tuh, jadi sampai tuduh kayak gitu. Malah dia pengen ikut saudara, tak ikut suami itu. Kalau ikut saudara aja suaminya suruh cerai, jadi sampai kayak gituan. Memang setelah kejadian ibu jadi sugih gitu atau ada biasa aja, nggak ada perubahan apa-apa. Ya harusnya kan kalau memang dituduh ibu melakukan pesugihan yang jadi tumbal, harusnya kan ibu jadi memang kelihatan sugih, memang jadi gitu. Nggak ada perubahan sedikit pun, biasa-biasa aja. Malah itu sembakonya dirusak. Ibu jualan sembako dirusak sama siapa? Sama dukun, sama saudara-saudara saya. Jadi ibu nggak bisa jualan lagi? Ya nggak bisa. Nggak cerai sama suami, saya sama anak-anak masih kecil-kecil. Ini kejadiannya kapan sih, Bu? Udah lama, 11 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Sampai orang tua saya sakit, nggak boleh nengok, nggak boleh deketin, sampai orang tua meninggal, nggak boleh. Saya nyesel sekali. Dia itu ya suruh itu mau nengok orang tua nggak boleh. Saya tuh pengen itu orang tua meninggal nggak boleh deketin. Sampai mau mandiin nggak boleh, sama saudara-saudara saya tuh nggak boleh deketin. Ini karena dituduh pesugihan yang sudah 11 tahun dan tidak ada kelihatan buktinya apa-apa gitu, Bu? Iya. Ibu tinggalnya jauh dari mereka? Dekatan semua saudara, kakak-kakak kandung, adik kandung tuh dekat semua, kumpul semua, tapi ibu dikucilkan? Iya, sama anak aja di rumah. Dan ibu juga akhirnya bercerai sama suami karena
disuruh sama itu atau suami yang meninggalkan ibu? Suruh saya, kata saudara, kata sayanya tuh pilih saudara atau pilih suami, itu suami yang mana itu. Kata saya milih, ya wis milih saudara supaya jangan dibenci, jangan dituduh. Terjadi sampai sekarang masih tetap nuduh. Dia tuh maunya apa sih? Saudara-saudara saya tuh nggak mau dia ngaturin, nggak mau dideketin. Ibu sebenarnya sama orang tua waktu itu masih ada? Masih. Orang tua ngerti tapi? Ngerti. Nggak ikutan marah gitu? Enggak. Terus ibu cerita tapi sama orang tua? Cerita bareng. Terus apa kata orang tua ibu? Ya nggak bisa, sayanya orang tua tuh nggak bisa ngaturin gimana ya, ini anak gitu. 11 tahun dikucilkan sama kakak kandung, adik kandung yang tinggal berdekatan dengan ibu. Sampai harus bercerai untuk memilih saudara, tapi sampai saat ini pun mereka masih mengucilkan ibu. Usaha satu-satunya untuk menjual barang pun warungnya ditutup, dirusak, dibongkar. Hal yang paling menyedihkan, menyakitkan untuk ibu apa? Ya dia tuh maunya apa sih sama saya tuh, dideketin nggak mau, nggak boleh, diakurin nggak mau, nggak boleh, itu tuh. Ibu pernah nanya nggak? Ya pernah, dia diem aja, malah buang muka, nggak mau sih. Dia tuh siapa bu? Kakak kandung? Kakak, adik, saudara. Banyak bu semua? Banyak, semuanya, mamang, bibi. Dan setiap ibu bertemu mereka, reaksinya seperti itu? Iya. Buang muka? Buang muka. Diajak ngobrol mau nggak bu? Nggak mau, dia buang muka lagi. Nggak ada satupun yang bisa diajak ngobrol bu. Maksudnya saya salah apa sih, saya tidak melakukan itu? Nggak bisa bu? Nggak bisa, dia percaya sama dukun semua itu, pengen sugih. Baik. Dan kemudian saat ibu bercerai dengan suami, anak-anak waktu itu usianya berapa? Masih, yang kecil masih 5 tahun, 6 tahun, yang besar udah SD. Mereka ngerti nggak bu masalahnya apa? Ngerti. Apa yang dilakukan anak-anak kepada ibu? Ya bisa nangis aja bisanya. Terus kalau udah besar-besar ngerti. Berat juga ya, maksudnya ketika kakak kandung, adik kandung adalah keluarga besar dan ingin dekat, tapi mereka sangat menjauhi gitu ya. Anak ibu jadi kehilangan figur ayah? Ya kehilangan. Saat ini suami ibu masih bisa dihubungi nggak, dikomunikasi? Masih bisa. Boleh mungkin kita ajak ke putrinya Ibu Ulifah yang juga hadir mendampingi ibu dari Cirebon. Boleh bergabung bersama kami, Mbak Asti. Mbak Asti sudah ada di sini bersama saya. Mbak Asti, gabung yuk. Makasih Mbak Asti udah datang. Ada Mbak Oki sama Mbak Vera. Silakan. Mbak Asti, tadi kita kan udah dengar ceritanya dari ibu ya. Memang betul kejadiannya seperti itu? Iya, kejadiannya seperti itu udah dari sejak saya masih 11 tahun. Masih 11 tahun? Iya. Sekarang sudah 22 tahun dan masih selama 11 tahun ini seperti itu? Masih seperti itu. Kalau Mbak Asti sama ponakan-ponakan sama sepupu lainnya ketemu ngobrol boleh? Bisa? Enggak sih, soalnya kalau misalkan mereka datang ke rumah gitu, cuma di depan rumah aja tuh langsung disuruh pergi, katanya jangan dekat-dekat, katanya nanti meninggal gitu. Nanti meninggal? Dianya tuh kalau dekat saya tuh nantinya jangan dekat-dekat, kan nanti meninggal, kalau nanti sakit. Sebenarnya kenapa kok bisa, maaf ya saya masih nggak bisa terima gitu ya, kenapa jadi ibu gitu yang karena waktu itu adik ibu meninggal, sakit apa, gara-gara ibu atau bagaimana? Sakit perut, sakit perut. Setelah makan apa? Ya sakit aja, dirasa sakit. Sudah sering ibunya? Sudah sering sakit sih, udah berobat juga. Tapi mungkin karena dulu, mungkin karena udah takdirnya mungkin ya Mbak ya. Jadi waktu itu tuh katanya karena sayur buatan ibu, katanya gitu. Kan waktu itu bibi tuh minta sayur asam, katanya gitu. Pas jalan itu katanya meninggal, kata si kakak-kakaknya tuh, katanya tuh begitu.
almarhum minta dibuatkan sayur, dimasakin sama ibu, dan ketika dimakan meninggal. Kemudian disalahkan ibu karena melakukan pesugihan seperti itu. Nanti kita akan dengarkan cerita lebih jelasnya seperti apa sih, karena dalam hati saya masih belum terpikir gitu, di zaman sudah 2015 masih ada hal seperti ini. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan ya.